spektrumnya sangat luas sekali gitu ya. Uh, dan tentu ini menjadi satu peluang bagi kita semua, bagaimana anak-anak supaya tidak mengalami kekerasan. Karena bayangkan aja ya, mereka harusnya tumbuh, berkembang, mereka bisa sekolah, mereka bisa hidup sehat, mereka bisa bermain, tapi mengalami kekerasan. Bahkan ada sampai ke fatal ya, beberapa kasus yang muncul misalnya meninggal, kemudian mereka mengalami trauma berat seumur hidup. Jadi mereka kalau sudah mengalami kekerasan, traumanya itu bisa seumur hidup, tidak bisa hilang tuh. Dan ini sangat bahaya sekali. Bayangkan kalau kita sering ngomong Indonesia generasi emas misalnya, bayang ya. Tetapi kemudian setiap tahun anak-anak kita tuh mengalami banyak kekerasan, dan itu nggak bisa kita hanya plan sendiri, pemerintah sendiri, semua pihak berkolaborasi. Dan tentu kehadiran teman-teman jurnalis juga bisa ikut memperkuat gaungnya, suaranya kita perluas, kita perbesar gitu ya, sehingga setiap orang bisa berperan sekecil apapun. Yes. Saya kira itu. Terima kasih Mas Sigit penjelasannya. Bang Jo sendiri ini adalah satu hal yang luar biasa, karena dari tadi pada saat kita ngobrol, satu hal pertama yang keluar kenapa gitu ya adalah alasannya sama ini sebagai seorang bapak. Nah ini menarik ya. Jadi ada hal di sini. Bang Jo gimana pada saat pertama kali bekerjasama dengan Plan di Pros untuk ikut terlibat, itu gimana Bang Jo rasanya? Ya, pastinya senang sekali ya, karena selain visi-visinya sama, aku tuh karena aku orangnya anak rumahan, kerja pulang, aku tuh ngerasa ada something missing gitu, karena sesuatu yang kurang. Aku pengen ngelakuin sesuatu. Sebenarnya boleh dibilang mungkin dari kacamata orang melihat kayaknya aku membantu Plan gitu secara mengkampanyekan tentang child trafficking dan kekerasan pada anak. Tapi sejujurnya Plan yang membantu aku gitu. Ibaratnya sesuatu yang aku merasa ada yang nggak lengkap dalam hidup aku kan. Ada sesuatu yang kosong. Oke lah, sukses, main film, dikenal, dan cukup bagus lah secara karir. Iya. Tapi kenapa ada sesuatu yang kurang gitu, ada sesuatu yang kosong gitu. Dan setelah aku terlibat dengan Plan sama kekosongan itu, aku merasa hidup aku jadi lebih berarti gitu. Mungkin agak aneh gitu kalau orang berpikir, kalau kan udah main Hollywood, sukses, masa masih kosong. There is an emptiness, aku rasa bukan cuma aku ya, tapi proses semua manusia, di mana di sisi karir duniawi, tapi di sisi soul kita, I can do something, tapi kenapa belum gitu. Jadi pada saat Plan ngajak bergabung, sebenarnya Plan yang ngebantu aku sih. Jadi somehow terlibat dengan Plan, aku bekerja lebih tenang gitu. Aku bekerja lebih baik gitu loh, dan aku nggak ada rasa ibaratnya something missingnya tuh nggak ada. Jadi mungkin itulah ya namanya balance ya, dimana kita menerima banyak sesuatu yang baik. Kalau kita nggak keluarin, itu bisa meledak sih ibaratnya sih, kalau mungkin secara manusia seperti itu ya. Jadi dengan terlibat dengan Plan, aku jadi aktor yang lebih baik, dan aku jadi bapak yang mudah-mudahan lebih baik ya. Tapi berusaha untuk jadi lebih baik, pastinya itu sesuatu yang aku rasa berkat sih jadinya. Ya ditambah tadi perfectnya film-film yang bersama dengan Bang Jo Taslim, ternyata yang mengangkat isu yang mirip dan sama ya Bang Jo ya. Sebetulnya jadi ini juga untuk ya, oh iya, jadi tahu ada reason di belakangnya berkaitan kan tadi ditunjukkan dengan data-data yang ada. Nanti aku ada pertanyaan Pak. Iya. Bahkan aku sebelum main film ini jadi memperdalam karakter ini kan, aku banyak nonton dokumenter. Aku banyak nonton dokumenter tentang child trafficking. Jadi ada satu dokumenter yang sangat luar biasa yang aku nonton, terjadi di salah satu negara di Southeast Asia ya, Asia Tenggara. Anak-anak itu nggak tahu di Indonesia terjadi nggak ya, tapi ada kejadian yang jadi sesuatu yang cukup mengagetkan dan banyak terjadi, dijual sama ibunya sendiri untuk child pornography gitu. Dan ini true story karena dokumenter kan. Jadi tim penyelamat ini masuk ke dalam daerah yang sangat nilai yang mungkin kumuh ya, di salah satu negara, bukan Indonesia sih pastinya. Jadi anak-anak itu justru ditaruh kamera di kamar, dikasih pay per view untuk pedofilia dari seluruh dunia untuk nonton, $20 sejam atau whatever yang mengerti proses sistem. Itu yang ngejual keluarga sendiri karena kemiskinan. Jadi aku cukup penasaran, Indonesia ini
kejadian kayak gini nggak sih? Anak itu ditaruh kamera dijual untuk orang-orang sakit lah itu untuk nonton dan mereka dapat uang akhirnya dari anak-anak disuruh ya hal-hal yang tidak bisa kita bisa kita bayangkan lah ya. Bayangkan. Di Indonesia ada nggak? Oke, ini saya kira satu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini kelihatan Bang Jo benar-benar dari hatinya. Ya, itu yang juga salah satu yang membuat kita jadi terhubung ya, karena dari hati dengan hati jadi terhubung. Nah, kalau pertanyaan apakah di Indonesia ada. Teman-teman bisa browsing, misalnya anak dijual atau kata kuncinya misalnya kekerasan seksual anak oleh ibunya atau bapaknya ada. Sekarang baru tren istilah namanya cyber sex trafficking. Teman bisa klik itu pasti keluar ya. Dan kasusnya beragam. Kalau ditanya misalnya sebabnya apa, faktornya beragam ya. Bisa karena faktor ekonomi, betul tadi disampaikan oleh Bang Jo. Karena kayak di perkotaan kesenjangannya kan ekstrim ya. Kita ngomong Kemang dengan misalnya Perumpung misalnya. Gak usah ngomong luar Jawa, Jakarta aja lah gitu. Itu kesenjangan ekstrim. Nah, kesenjangan ekstrim ini menimbulkan tekanan sosial. Kita jangan melihat bahwa Indonesia itu fan-fan aja. Banyak orang Indonesia, penduduk Indonesia nggak punya rumah. Mereka misalnya nggak punya akses ekonomi, sehingga dalam keseharian mereka nggak ngerti nih mau hidup pakai apa. Seringkali itu yang dimanfaatkan oleh para pelaku trafficking. Jadi mereka selalu memanfaatkan ketidakberdayaan orang, dan itu jadi kayak kunci untuk kontrol, untuk mengendalikan. Begitu dia melihat satu keluarga komunitas itu nggak berdaya, dia masuk, bisa dengan memberikan uang, bisa memberikan dukungan kayak misalnya, oke, kamu tiap bulan tak kasih uang untuk bayar kontrak, tak kasih sembako, tapi anakmu nanti aku bawa. Itu kasusnya banyak sekali, dan itu terjadi Bang. Jadi bertanya apakah ada itu. Dan teman-teman mungkin ingat ya beberapa kejadian sebelumnya, saya nggak akan sebut institusi karena tetapi ada yang modelnya dijual secara online. Jadi orang itu atau di tempat, tapi bisa produknya bisa kemana-mana, produk pornografinya ya, bisa ke Australia, bisa kemana-mana dan sebagainya. Dan itu nggak perlu ada orang pemindahan, nggak perlu perekrutan, artinya nggak perlu orang dibawa kemana-mana. Kalau dulu kan syaratnya trafficking itu kan ada perekrutan, pemindahan, penampungan kayak gitu kan. Sekarang mungkin korbannya hanya di tengah dengan akses digital diam aja lah gitu ya. Itu sih. Ini Bang Jo, ini kan tahan yang Bang Jo rasakan dari kalau kita lihat kiprah dari seorang Jo Taslim di industri perfilman di Indonesia, selain bergabung bersama dengan Plan Indonesia, ada keinginan lagi untuk mencegah hal-hal seperti ini dari gimana Bang Jo? Apakah membuat misalkan kepikiran untuk memproduksi sebuah film dengan isu trafficking atau gimana Bang Jo di industri film? Yang merasa medianya pasti karena aku seorang aktor, pasti penyuluhan ya. Penyuluhan terbaik itu sebenarnya di film itu suatu media yang luar biasa, bisa menggerakkan opini, membangkitkan hasrat segala macam untuk melakukan sesuatu, bisa provoke lah somehow. Jadi mungkin aku merasa sutradara filmmaker seluruh Indonesia mungkin ya walaupun film-film horor mungkin laku gitu ya, tapi mungkin harus juga di-balance dengan film-film yang storytellingnya bagus, pastinya actingnya bagus, pemainnya bagus, tapi film untuk anak mungkin harus lebih banyak ya, yang bersifat edukasi atau mensupport pencegahan hal-hal yang emang sudah sering terjadi gitu. Jadi bisa aja gitu, dan memang mungkin kedepannya kalau aku terlibat juga pengen main film seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Kita dari tadi kita mulu bertiga ngobrol, kita pengen dong teman-teman yang ada di sini ngobrol langsung dong ya kan. Sudah bersedia bersama dengan kita, ini harus dimanfaatkan kan. Tadi saya bilang gak ada doorstop, jadi momen inilah yang memang kita gunakan sebaik-baiknya untuk kopi darat, layaknya kopi darat kita ngobrol bersama teman-teman media. Silakan yang ingin bertanya, nah boleh dibantu banyak dari